Saudara, media besar asal Inggris The Guardian menyoroti pembangunan IKN hingga merilis artikel menyebut IKN terancam jadi kota hantu. Tapi Menteri Keuangan Purbaya yakin IKN tidak akan jadi kota hantu jika pertumbuhan ekonomi Indonesia baik. Ibu kota negara IKN terancam menjadi kota hantu. Begitulah tulisan dalam sebuah artikel The Guardian, surat kabar Inggris yang dipublikasikan 29 Oktober lalu. The Guardian mengkritisi dana negara untuk proyek IKN yang telah menurun drastis. The Guardian menulis, pembangunan IKN melambat dan sedikit pegawai negeri yang mau pindah dari Jakarta. Center of Law and Economic Studies menilai, posisi Prabowo dilematis karena menolak IKN secara terang-terangan akan dianggap berlawanan dengan misi Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Selyos pun memandang IKN jadi beban proyek yang mahal era Prabowo dan rawan gagal. Jadi strategi yang digunakan oleh Pak Prabowo sekarang adalah ya main aman, jalan tengah. Tidak membatalkan, tidak juga memberi oksigen politik baru ya, tidak juga menyerang, tapi membiarkan IKN kehilangan momentum. Dan sinyal-sinyal ini juga sudah kelihatan. Anggaran tahap 2 turun tajam ya, dari 80 triliun proyeksinya sekarang hanya dialokasikan 48 triliun. Dan tidak ada framing baru dalam pidato politik Pak Prabowo terkait IKN ini sebagai prioritas strategis nasional. Artinya ke depannya Pak Prabowo sepertinya akan membiarkan saja IKN ini menjadi proyek gagal. Karena kalau Sejak dilantik sebagai presiden, Prabowo belum pernah mengunjungi IKN. Sebelumnya, Presiden Prabowo menetapkan IKN menjadi ibu kota politik pada tahun 2028. Hal itu tertuang dalam Perpres nomor 79 tahun 2025 tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2025. Perpres itu merinci syarat IKN menjadi ibu kota politik 2028. Menanggapi artikel The Guardian yang menyebut IKN terancam menjadi kota hantu, Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi mengingatkan masyarakat agar tak mengikuti agenda negara lain. Jangan kita mengeksploitasi hal-hal yang membuat bangsa kita ini jadi terpuruk. Kan yang nggak pengen maju kan negara lain. Kamu mau jadi ikut agenda negara lain? Ya, pokoknya kita dukung Indonesia maju 2045. Ya. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yakin IKN tak akan jadi kota hantu jika pertumbuhan ekonomi Indonesia baik. Terkait akankah ada anggaran tambahan untuk IKN, Purbaya menjawab akan mengikuti amanah Presiden. Ke depan seperti rasanya sih nggak akan jadi kota hantu. Ya, kalau ekonominya dia bagus, saya akan banyak nanti. Jadi Anda nggak usah takut. Jadi jangan dengar prediksi siapa orang luar. Itu sering salah kok. Nanti baru kalau perlu tahun-tahun berikutnya ada dana pemerintah kita keluarin lagi. Tapi yang jelas kita udah setujuin yang swasta membangun rumah di sana. Ada beberapa perusahaan gitu. Tapi gitu. Jadi sepertinya nggak berhenti, masih jalan terus. Tapi nggak secepat yang kita ikut sama Pak Presiden aja seperti apa. IKN mulai dibangun sejak awal tahun 2022. Kementerian Keuangan mencatat anggaran pembangunan IKN mencapai 75,8 triliun rupiah dari APBN sepanjang 2022 hingga 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimulyono pastikan pembangunan IKN terus berlanjut. Basuki memastikan pembangunan IKN akan selesai terlebih setelah terbit Peraturan Presiden nomor 79 tahun 2025. Perpres nomor 79 tersebut berisi pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2025 yang merinci syarat IKN menjadi ibu kota politik 2028. Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat era Presiden Jokowi ini bilang Perpres itu wujud visi Presiden Prabowo mempercepat pembangunan IKN. Tentang keberlanjutan dan kepastian pembangunan IKN ini, ya, dengan segala upaya kami, bahkan kami pindah ke sini itu untuk menjawab bahwa ya IKN akan berlanjut dan dapat kita selesaikan. Sering sudah banyak sekali statement-statement kami tentang ini. Dengan terbitnya Perpres 79 ini, sekarang kami sudah tidak sedih lagi, kami berada di Perpres
di belakang perpres tersebut. Perpres tersebut adalah Presiden. Pembangunan IKN jadi sorotan media Inggris The Guardian yang menyebut IKN terancam jadi kota hantu. Benar demikian? Kita bahas lebih dalam bersama Ketua Rampai Nusantara Mardiansyah Semar dan politisi PDI Perjuangan Ferdinand Hutahian yang bergabung melalui sambungan virtual. Selamat malam Bapak. Malam. Selamat malam, selamat malam. Baik. Malam Bang. Saya ke Bung Mardiansyah dulu. Ini tadi Pak Menteri Keuangan Pak Purbaya sempat bilang pembangunan IKN ini nggak berhenti, tapi kayaknya agak keceplosan, tapi nggak secepat target sebelumnya. Sepertinya mau ngomong seperti itu, tapi tidak tuntas kalimatnya. Tapi pertanyaan saya begini, gimana kita tetap bisa punya keyakinan progres IKN ini tetap berlanjut? Apa yang perlu dilakukan? Ya, sebelumnya kan memang Pak Basuki sudah bertemu dengan Pak Purbaya sebagai Menkyu di bulan Oktober lalu. Ya. Baru saja bertemu. Dan dalam pertemuan itu memang hasilnya sangat meyakinkan bahwa Kemenkeu melalui menterinya Pak Purbaya itu mendukung pembangunan IKN dengan skema pembiayaan. Ada 3 skema, misalnya lewat APBN, lewat kerjasama pemerintah dengan badan usaha, KPBU, dan juga dengan skema penanaman modal asing ya, atau biasanya itu yang dilakukan dalam proyek-proyek negara. Nah, dalam konteks itu sebenarnya apa yang disampaikan oleh oleh media asing, ya tentu kan pasti ada kepentingannya. Masa kita ikuti kepentingan asing? Ada Perpres 79 2025 yang ditandatangani tanggal 30 Juni oleh 30 Juni 2025 oleh Presiden Prabowo. Dan Pak Prabowo sudah menyampaikan sebagai Presiden Republik Indonesia bahwa itu akan kita tetapkan sebagai ibu kota politik 2028. Presiden juga akan berkantor di sana. Kurang apa lagi? Dan menurut saya itu on the track. Dan asal Mas tahu ya, bahwa dalam pembangunan di IKN sendiri, misalnya soal tower-tower untuk ASN, itu sudah mencapai 98,46% loh. Dari 47 tower yang dibangun, itu sudah 40 rampung. 7 sebentar lagi selesai. Belum lagi bangunan-bangunan lain. Dan tadi disampaikan juga sama Pak Menkeu bahwa memang sudah juga diizinkan swasta membangun dan lain sebagainya. Jadi maksud saya ini on the track lah. Bahwa memang ada orang yang suka atau tidak suka, tapi faktanya bahwa IKN sekarang tetap jalan. Pemerintah juga mendukung, kan gitu ya. Pak Menkeu juga mendukung. Sudah ada perpresnya dan lain sebagainya. Jadi menurut saya enggak ini. Tapi saya pengen tahu juga, sebagai orang dekatnya Pak Jokowi nih, Mas Mardiansyah pasti juga sering berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi juga memaklumi dengan progres yang sekarang berlanjut di era pemerintahnya Pak Prabowo, atau sebenarnya Pak Jokowi punya ekspektasi lebih? Kenapa sih nggak lebih cepat begitu? Oh, dan kan memang begini ya, di dalam setiap pemerintahan dan setiap momentum yang dihadapi oleh siapapun, pemerintah selalu berbeda kan. Nah, ketika memang sekarang itu ketika kita mengalami krisis global dan lain sebagainya, tentu skala prioritas pemerintah kan ada banyak. Bahwa memang akhirnya tadi disampaikan mungkin tidak seefektif masanya Pak Jokowi, mungkin iya. Pertama, IKN ini dipelopori oleh Pak Jokowi sebagai presiden, sebagai kepala pemerintahan, itu memutuskan untuk memindahkan ibu kota sebagai kebijakan-kebijakan politik strategisnya Pak Jokowi. Nah, ketika Pak Jokowi yang menginisiasi itu, tentu Pak Jokowi ingin memulai ini jauh lebih cepat. Apa yang bisa dilakukan akan dilakukan di masa pemerintahan sebelum dia lengser. Nah, setelah dia lengser, Pak Prabowo merasa masih punya waktu, sekarang baru 1 tahun, masih punya waktu 4 tahun. Insya Allah nanti 2029 terpilih lagi, bisa 5 tahun lagi misalnya begitu ya. Nah, ini kan yang dilihat ada skala prioritas. Bukan berarti juga pemerintah tidak memperhatikan itu. Pasti punya hitungannya juga soal itu gitu. Kalau menurut saya sih itu ya. Saya beranjak ke Bung Ferdinand. Bung Ferdinand, sebelumnya di program yang sama di Sapa Indonesia Malam, Anda dan PDI Perjuangan juga masih mempertanyakan status IKN sebagai ibu kota politik nih. Nah, tapi pertanyaan saya berikutnya, menurut Anda apa yang perlu dipastikan pemerintah untuk membantah IKN jadi kota hantu kalau kata The Guardian tadi, media Inggris? Ya, pertama begini, Pak. PDI Perjuangan dalam hal ini sebetulnya ingin bahwa proyek IKN ini selesai. Itu harapan, ya. Tentu kita punya harapan yang positif. Tetapi kalau kita melihat fakta-fakta yang ada sekarang, bahwa yang pertama,
dari Pak Jokowi masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, ternyata target-target yang beliau sampaikan terkait dengan IKN semua tidak tercapai. Dalam artian gagal dicapai sesuai targetnya. Karena beberapa kali Pak Jokowi menyampaikan akan selesai, akan berkantor di sana, ASN akan dipindah, dan semua itu tidak pernah tercapai. Dalam posisi beliau masih menjabat sebagai seorang presiden yang punya kekuasaan untuk menggerakkan instrumen pemerintahan, melaksanakan apa yang menjadi perintahnya. Tapi ternyata kan tidak kunjung terrealisasi. Nah, sekarang kalau kita masuk kepada pemerintahan Pak Prabowo, kami ini tidak melihat bahwa Pak Prabowo itu punya alasan kuat untuk menyelesaikan IKN dengan cara yang cepat seperti yang sering disampaikan oleh Pak Jokowi. Kenapa demikian? Karena secara politik IKN ini bukanlah janji politik Pak Prabowo. Dan kalau ini diselesaikan oleh Pak Prabowo, tentu yang mendapat keuntungan politik dari sini bukanlah Gerindra dan Pak Prabowo, tetapi Jokowi. Karena namanya yang akan kemudian dikenang orang di IKN, bukan nama Pak Prabowo. Maka hal ini tentu akan menjadi pertimbangan politik bagi Prabowo untuk menahan langkahnya melaksanakan pembangunan di IKN. Nah, kalau kita menyimak pernyataan Pak Purbaya kan menyampaikan kalau ekonomi bagus. Tapi kan sekarang kita belum tahu kapan ekonomi ini akan bagus. Kita tidak tahu. Jadi semua ini adalah harapan-harapan. Bolehlah orang bicara optimis. Tetapi kita juga kan tidak salah juga melihat realita yang terjadi bahwa dari sejak pemerintahan Pak Jokowi yang masih menjabat sebagai presiden, target-targetnya tidak tercapai. Apalagi sekarang setelah Pak Jokowi tidak lagi menjadi presiden, tentu kan kita semakin ragu bahwa IKN ini akan selesai. Saya melihat, dan kami itu di praksi di PD Perjuangan melihat bahwa tentu Pak Prabowo akan terus berupaya melaksanakan pembangunan IKN. Tetapi kalau kita mengukur persentase dari capaian, ya ini yang masih harus kita pertanyakan, berapa besar sebetulnya hasrat Pak Prabowo menyelesaikan ini. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, Pak Prabowo tidak punya alasan politik yang kuat untuk menyelesaikan itu secara cepat. Alasannya peraturan Presiden nomor 79 tahun 2025. Bagaimana menjawab itu juga Bung Ferdinand? Tapi saya tanyakan hal itu nanti setelah jeda. Ya, ada peraturan Presiden nomor 79 tahun 2025 yang memperkuat pembangunan IKN tetap akan berlanjut sebagai ibu kota politik. Nah, kedudukan ini akan dinilai juga oleh Bung Ferdinand nanti setelah jeda ya. Bung Ferdinand, saya akan tanyakan pada Anda sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Ya, tadi Bung Ferdinand mengatakan bahwa sepertinya tidak ada alasan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan proyek IKN. Terlebih sekarang proyeknya juga berjalan sangat lambat. Tapi ada peraturan Presiden nomor 79 tahun 2025, Bung Ferdinand, yang berisi pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2025. Yang merinci syarat IKN menjadi ibu kota politik. Nah, bagaimana Anda melihat kedudukan Perpres ini sebenarnya? Ya, tentu pemerintah ya akan berupaya membuat publik melihat bahwa program itu berjalan. Tetapi apakah akan berjalan sesuai target, kan ini menjadi pertanyaan. Karena tidak mungkin juga pemerintah Pak Prabowo sekarang menyatakan bahwa IKN tidak usah dibangun lagi, stop saja. Kan tidak mungkin demikian. Tentu namanya pemutakhiran itu harus dibuat untuk memenuhi kebutuhan informasi publik. Tetapi yang paling kita lihat sekarang kan kita harus berkaca kepada realita. Apa alasan Pak Prabowo untuk menyelesaikan itu? Apalagi sekarang ini kan Pak Prabowo menyatakan ini menjadi ibu kota politik. Pergeseran dari ibu kota negara ke ibu kota politik ini kan kita masih bertanya-tanya yang dimaksud dengan ibu kota politik itu apa? Sebetulnya kan kalau kita melihat undang-undangnya ini kan sudah ada undang-undang tentang IKN. Cukup itu dilaksanakan saja kalau memang pemerintah mau menyelesaikan ini. Tidak perlu ada pemutakhiran atau apa segala macam. Tetapi itu yang saya sampaikan tadi bahwa kita melihat Perpres yang dibuat itu hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan informasi publik bahwa seolah-olah memang proyek ini masih berjalan. Dan itu yang kita lihat memang masih berjalan, tetapi berjalannya proyek ini kan di luar ekspektasinya Pak Jokowi seperti semula. Bahwa semua akan cepat, semua akan selesai, bahkan pemindahan ASN. Pemindahan ASN ke sana itu kan tidak sekedar memindahkan orang, tetapi memindahkan sebuah peradaban kehidupan. Baik, Bung Ferdinand. Itu yang tidak mudah gitu loh. Makanya kita melihat ini masih sebatas kebutuhan informasi publik saja bahwa seolah-olah proyek ini masih berjalan. Target boleh saja target, tapi harus realistis kalau menurut Bung Ferdinand tadi begitu, Mas Mardiansa. Dan tadi juga saya menyambung dengan pernyataan Pak Purbaya kalau ekonomi baik, tapi apakah ekonomi baik sekarang dan IKN bisa berlanjut? Bagaimana? Ya, pertama sudah ditetapkan juga di anggaran 2026 6, sekian triliun untuk IKN, kan gitu ya. Jadi maksud saya di awal juga tadi sudah saya sampaikan,
sudah ada dukungan dari Kemenkeu, Pak Purbaya, ada 3 tadi skema pembiayaannya selain dari APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha, kan gitu ya. Terus juga bicara soal FDI, Forum Direct Investment gitu ya, penanaman modal asing. Jadi menurut saya, dan harusnya memang Bang Ferdinand sekarang ini yang memang sekarang berada di PDI Perjuangan, itu kan sejak awal juga mendukung ini. 9 tahun menikmati kekuasaan Pak Jokowi, termasuk juga dengan kebijakan Pak Jokowi soal IKN, sekarang seolah-olah bahwa IKN ini tidak ada sentuhannya dengan PDIP gitu. Dan ini kan menurut saya kan jadi naif, publik juga jadi mendengarnya bagaimana ya. Kalau menurut saya yang betul-betul itu mangkrak, ya bicara kalau soal betul-betul mangkrak, tidak terurus, terbengkalai, itu yang bisa kita katakan mangkrak ya Hambalang itu, mantan partainya Bang Ferdinand ini dulu gitu, yang presidennya Pak SBY. Jadi maksud saya agak bijak sedikit lah ketika Bang Ferdinand mewakili PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang dulu partainya Pak Jokowi, selama 9 tahun sudah menikmati kekuasaan, tapi tidak juga sekarang ini seolah-olah melepas itu, bukan tidak memberikan dukungan itu. Persoalan bahwa memang target tidak tercapai dan lain sebagainya, itu kan dinamika setiap momentum di negara ini kan beda-beda. Nah ini yang menurut saya akan kasih kesempatan untuk iya tidak fair kalau bicara soal bahwa Pak Jokowi tidak sesuai ekspektasi dan lain sebagainya, karena memang sekarang presidennya Pak Prabowo. Kita menghargai apa langkah-langkah Pak Prabowo. Yang pasti dari undang-undang sudah keluar perpres, kan gitu ya, sudah ada perpresnya yang bisa ditindaklanjuti, yang sudah ditandatangani oleh Presiden Prabowo. Persoalan bahwa nanti ibu kota negara itu beralih menjadi ibu kota politik dan lain sebagainya, itu lain hal. Tapi bahwa ini tetap jalan dan pemerintah punya komitmen yang juga tadi disampaikan oleh Pak Purbaya, tidak mungkinlah jadi kota hantu. Harapan kita Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sejak awal mendukung ini harus tetap mendukung demi bangsa ini, kan gitu loh, bukan demi kepentingan atau sakit hati gitu loh Bang. 9 tahun katanya juga mendukung kebijakan ini karena sakit hati jadi akhirnya begini gitu. Tapi jadi jangan naif, gimana nih Bung Iya Ferdinand? dong. Pertama saya bicara, saya sudah menyampaikan sikap PD Perjuangan menginginkan proyek ini selesai. Jadi kalau Pak Semar kemudian berbicara tentang 9 tahun menikmati, iya itu dong. bukan substansi. Ya mungkin abang nggak bikin nikmati ya, karena abang gabungnya baru di ujung kan ke PDIP, abang nggak ikut menikmati. Cuman Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 9 tahun kan gitu loh. Baik, silakan Bung Ferdinand. Tadi saya bicara pertama sekali, saya sudah menyatakan sikap PD Perjuangan menginginkan proyek ini selesai. Ya dukung berarti Bang. Bicara sekarang tentang realita. Ya dukung. Realitanya bahwa sekarang Pak Prabowo tidak punya alasan kuat politik maupun alasan kuat ekonomi untuk menyelesaikan ini seperti. Nah itu tidak mendukung, berarti omongan abang itu jadi akhirnya berputar balik gitu loh. Abang bilang PDIP ingin itu selesai, tapi abang sampaikan Pak Prabowo tidak punya alasan untuk meneruskan. Bagaimana coba? Gitu loh. Benang merahnya mana Bang? Nggak ada itu. PD Perjuangan clear ya, ingin proyek ini selesai. Oke, dukungannya di mana? Perjuangan tidak akan mungkin menjadi praksi terdepan mendobrak, menggonggong. Enggak, soal tadi abang bilang Pak Prabowo itu tidak punya alasan yang rasional untuk melanjutkan, itu kan bukan bagian dari dukungan Bang. Iya berarti statement abang di awal itu tidak linier dengan apa yang sampaikan setelah itu gitu loh. Itu kan pendapat Anda. Enggak, ya iyalah. Kalau misalnya PDIP mendukung agar ini selesai, harusnya nggak begitu statementnya gitu loh. Biar Bu Ferdinand menjelaskan dulu. Fakta yang Silakan. saya bicarakan pertama, PD Perjuangan ingin proyek ini selesai. Dukung berarti. Bukan karena ingin selesai itu harus dipaksakan bulan depan, tahun depan. Kan Iya. tidak begitu sikap PD Perjuangan. Ya dukung berarti. Itu fakta pertama. Yang kedua faktanya, Pak Prabowo itu tidak punya alasan politik maupun alasan ekonomi yang Nah kuat. ini kan bertolak belakang itu. jadinya. Yang berkuasa sekarang adalah Pak Prabowo, bukan PD Perjuangan. Ketika PD Perjuangan dan Jokowi bahkan berkuasa masih presiden, ternyata dia pun gagal menyelesaikan IKN sesuai target-target yang dia tetapkan. Kurang apa dukungan PD Perjuangan pada saat itu waktu beliau jadi presiden? Sangat luar biasa dukungan PD Perjuangan, tetapi ternyata Pak Jokowi kan tidak mampu menyelesaikannya. Nah ketika Pak Jokowi masih presiden tidak mampu, apalagi sekarang ketika Pak Jokowi bukan lagi presiden dan tidak ada kepentingan politik yang akan menguntungkan Gerindra maupun Prabowo di situ. Artinya apa? Kita sekarang PD Perjuangan hanya bisa sebatas mengingatkan presiden untuk melaksanakan program ini sampai selesai. Tapi selesainya kapan? Kan PD Perjuangan juga harus melihat kemampuan keuangan pemerintah. Tidak bisa dipaksa saat ini, kan semua kesulitan karena hutang-hutang yang ditinggalkan Jokowi juga. Terima kasih. Bung Ferdinand, terima kasih. PD Perjuangan sebagai partai yang ya boleh dibilang di luar pemerintahan, kalau tidak bisa dibilang oposisi, di luar
punya kewajiban juga untuk mengingatkan, tapi ya dari sisi pemerintah dan juga relawan Rampai Nusantara juga punya optimisme, itu tidak ada yang salah. Jadi ada balance ya, ada keseimbangan antara sikap untuk menentukan proyek IKN selanjutnya. Baik, terima kasih Bung Ferdinand. Tapi saya sedikit aja, mungkin Ya, kalau Bang Ferdinand atau teman-teman PDIP kemarin itu Pak Jokowi tetap mendukung di bagian dari PDIP, statementnya pasti nggak begitu. Oke, ya ini nanti kita bahas lebih lanjut di forum berikutnya. Mungkin ada jawaban lain dari PDI Perjuangan, kita nantikan. Terima kasih Bung Mardiansyah Semar dan juga Bung Ferdinand Hutahian sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.